Selamat pagi adik-adik. Kak Sarah gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Kak Feby. Kalau Kak Feby? Baik dong. Kak Feby sama Kak Sarah berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat juga ya. Oke Kak Sarah, kita mulai aja ya. Kak Feby tunggu. Masa kita mau mulai tapi nggak ada yang ngiringin untuk nyanyi Kak Feby? Iya, kayaknya kurang seru kalau nggak ada Iya gitarisnya. makanya Kak. Kok nggak ada orangnya sih? Gimana ya? Kayaknya gitaris hari ini spesial lah adik-adik. Masa sih spesial Kak? Iya, Kak Sarah udah tahu belum? Belum, tapi kalau Kak Sarah dengar-dengar sih katanya yang biasa bawa firman terus alisnya tebal, Kumisnya tebal, jalannya gimana Kak? Gini, terus sering pakai kostum yang lucu gitu. Iya, Pasti adik-adik udah tahu. kayaknya tuh Kak. Langsung kita panggil aja Kak. Ayo Kak kita panggil. 1, 2, 3. Mister Pak Toto. Kita panggil sekali lagi Kak. Adik-adik juga ikut panggil ya. 1, 2, 3. Pak Toto. Ini dia gitaris kita. Pak Toto mau nemani Kak Feby dan Kak Sarah. Sarah. Ya, bentar, duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu ya Kak ya. Set. Ya. Cakep. Gimana kabarnya Pak Toto? Wah, kabarnya luar biasa. Semoga adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan sehat ya Kak ya. Ya, amin. Kita Pasti mulai ada. aja ya Kak. Boleh. Kita pasti mau ada. nyanyi lagu apa ini Kak? Mau nyanyi masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Iya. Ya, adik-adik, kita akan melanjutkan sukacita kita pada hari ini. Namun, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa lipat tangan dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, untuk keselamatan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mulai sekolah minggu. Mari Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan sukacita kita dengan sama-sama menyanyikan pujian We Want Everybody to Be Happy dan God Is so good. Ya. Mainkan Pak Toto. Ya oke. Sudah siap ya? Siap. Mantap. Everybody say
dapat mengumpulkannya di rumah, dan saat sekolah minggu kembali diadakan, adik-adik dapat membawanya ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Apakah Pak Toto nggak kedengeran? Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Kayaknya adik-adik itu masih bingung kan lagunya. Nadanya kayak gimana tuh Kak? Tuhan betapa Salah Kak. Gimana? Tuhan betapa baik. Oh, yang lagu itu nah. Kaget ya. Pak Toto juga kaget. Nah, itu sama. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Belum pernah lagu ya. Kita belajar bersama-sama ya Kak ya. Iya. Oke. Sekaligus kita akan mendoakan juga firman yang akan kita dengarkan yang dibawakan oleh Kak Yohana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Mari Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan sehingga dapat berguna bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Tuhan Yesus, sekarang juga kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati kami, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima. Tuhan, ini doa, ini harapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Kak Feby dan Pak Toto, Ya. sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Oh, ya. Yang akan dibawakan oleh Kak Yohana. Kak Yohana. Ya. Harus siap ya adik-adik ya. Siap. Sebelum mendengarkan firman Tuhan harus mempersiapkan dulu ya Kak ya. Iya. Ya. Harus mempersiapkan hati dan Alkitab tentunya. Nah, namun sebelum itu kita akan nyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya. Bagi kakiku, terang bagi
Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Sehat-sehat semua ya? Saat ini kembali lagi Bu Yohana akan menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Adik-adik, kita akan menyampaikan cerita dari Bapak Paulus dan Bapak Silas. Nah, adik-adik, ini ya sebelum Bu Yohana sampaikan firman itu, coba adik-adik dilihat sini sebentar ya. Adik-adik, kira-kira ini gambar anak yang sedang apa adik-adik ya? Tertawa apa menangis adik-adik? Iya adik-adik, ini adalah gambar anak yang sedang menangis. Kalau menangis itu berarti tandanya dia sedang bersedih, dia sedang berduka adik-adik ya. Nah adik-adik, pada firman kita pada saat ini juga akan menceritakan Bapak Paulus dan Silas yang sedang bersedih. Kira-kira ada apa ya adik-adik ya? Nah ini adik-adik ceritanya ya. Pada suatu hari ada Bapak Paulus dan Bapak Silas itu sedang pergi ke tempat sembahyang. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ada seorang peramal perempuan yang datang mengganggu mereka, berteriak-teriak seperti orang yang kerasukan roh jahat adik-adik ya. Nah, karena Bapak Paulus dan Bapak Silas ini sangat terganggu dengan perempuan tersebut ya adik-adik, kemudian Bapak Paulus ini akan menolong perempuan ini. Bapak Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Kira-kira yang disuruh keluar dari perempuan ini siapa adik-adik ya? Yang disuruh keluar adalah roh-roh jahat yang mengganggu perempuan ini adik-adik ya. Nah, selanjutnya gimana ceritanya? Mari kita lihat lagi ya. Lanjut lagi adik-adik ya. Coba lihat gambar ini. Nah, perempuan yang tadi ditolong oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas sudah tidak terganggu lagi oleh roh-roh jahat. Dan perempuan ini sudah tidak bisa meramal lagi adik-adik karena roh jahatnya sudah diusir oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas. Tetapi adik-adik ada yang marah loh. Siapa yang marah? Yang marah adalah tuan-tuan dari perempuan yang tadi ditolong oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas. Nah, tuan-tuan ini marah, kemudian melaporkan Bapak Paulus dan Bapak Silas ke penguasa Filipi. Nah, ini adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Paulus dan Silas akhirnya dipenjara adik-adik ya. Loh, apakah Bapak Paulus dan Bapak Silas ini jahat ya? Enggak adik-adik ya. Bapak Paulus itu dan Bapak Silas itu sangat baik, mempunyai kasih yang luar biasa. Tapi karena banyak orang yang terganggu dan Bapak Paulus ini mengganggu daripada orang-orang yang di Filipi, makanya dimasukkan ke penjara adik-adik ya. Bapak Paulus disiksa, Bapak Paulus dipasung ya adik-adik ya, diikat pakai rantai, tangannya dirantai, kakinya dirantai. Nah, terus apa yang dilakukan Bapak Paulus dan Silas? Sedih adik-adik, pastinya sakit ya karena tidak bersalah tapi harus diperlakukan seperti ini. Adik-adik, meskipun Bapak Paulus dan Bapak Silas ini tertekan, sedih, tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas? Bapak Paulus dan Bapak Silas tetap berdoa dan memuji Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, itu yang selalu diucapkan oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas, terus memuji Tuhan, terus berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan dengar doa Bapak Paulus dan Bapak Silas. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik ya?
terjadi gempa bumi yang sangat hebat ya adik-adik, sehingga semua yang ada di penjara itu roboh ya adik-adik. Dan Bapak Paulus dan Bapak Silas juga bisa terlepas dari pasungannya ya adik-adik. Nah, kira-kira Bapak Paulus dan Bapak Silas lari nggak ya dari penjara itu ya? Kan ada kesempatan dia lari karena semuanya roboh dan pasungnya terlepas. Tidak ya adik-adik, karena apa? Bapak Silas dan Bapak Paulus itu mempunyai kasih yang luar biasa. Ini penjaga dari penjara Bapak, di mana Bapak Paulus dan Bapak Silas ini di penjara ya, itu menangis adik-adik ya. Aduh, aku takut, aku mau bunuh diri saja. Aku pasti nanti akan dimarahin oleh pemimpinku karena Bapak Paulus dan Bapak Silas pergi, gitu ya. Kemudian Bapak Paulus dan Bapak Silas memanggil dari penjaga penjara itu. "Hei Pak, tidak usah bersedih. Jangan takut, kami masih ada di sini." "Hah? Kenapa kalian tidak lari?" "Tidak, karena kami mengasihi engkau, supaya engkau tidak kena hukuman," gitu ya. Kemudian penjaga penjara ini bertanya kepada Bapak Paulus dan Bapak Silas, "Mengapa engkau mempunyai kasih yang luar biasa? Mengapa engkau sangat baik?" gitu ya. Terus Bapak Paulus dan Bapak Silas menjawab, "Karena kami mempunyai Tuhan juga yang mempunyai sifat yang sangat penuh dengan kasih." Bapak Paulus, Bapak Silas, terima kasih ya, karena engkau juga sudah menolong aku. Nah, tolong bawa aku untuk mengenal Tuhanmu, gitu ya adik-adik ya. Sehingga Bapak Paulus dan Bapak Silas ini mengajarkan kasih Tuhan dengan Bapak penjaga penjara ini. Akhirnya Bapak penjaga penjara beserta semua keluarganya mengenal cinta kasih akan Tuhan. Nah, kemudian adik-adik ya, karena Bapak Paulus dan Bapak Silas tidak bersalah dan memang mengajarkan hal-hal yang baik adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas akhirnya boleh bebas ya adik-adik. Dan Bapak Paulus dan Bapak Silas boleh melanjutkan untuk menyebarkan dari firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik merasa tertekan, adik-adik merasa bersedih, adik-adik jangan takut, karena adik-adik punya Tuhan yang maha luar biasa, yang sanggup menolong kita. Jadi kalau adik-adik bersedih, selalu berbicara kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan Yesus kita yang hebat akan menolong adik-adik. Demikian cerita pada hari ini ya adik-adik. Adik-adik jangan lepas dan putus untuk berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Yohana. Firman tadi mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa setiap doa dan pujian yang kita naikkan dengan iman berkuasa membebaskan kita dari masalah yang kita hadapi. Betul sekali. Nah, untuk mensyukuri firman yang sudah kita dengar, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Jangan Pernah Menyerah. Tetapi dia
Ngapain biasanya? Ngapain ayo? Ngapain adik-adik? Ada yang tahu? Kayaknya ini yang ditunggu sama adik-adik. Apa itu Kak? Oke adik-adik, sekarang kita akan beraktivitas yang dipandu oleh Kak Riri. Selamat beraktivitas. Pagi adik-adik, bertemu lagi. Adik-adik, tahu ini apa? Nah, ini biasa dipakai, adik-adik mungkin pernah lihat ya di TV, bapak polisi, bapak tentara pakai ini. Kalau ada musuh yang datang untuk melindungi dirinya. Ya, jadi kalau mau dilempar sesuatu, ditahan pakai ini. Namanya perisai adik-adik. Nah, Kak Riri buat ini untuk mengingatkan adik-adik bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, kita punya perisai iman. Jadi perisai iman itu bukan bentuknya seperti ini ya, tapi ini untuk mengingatkan kita bahwa kita harus selalu memiliki perisai iman di dalam diri kita, supaya segala sesuatu yang tidak berkenan dengan Tuhan Yesus bisa kita tangkal. Adik-adik kadang-kadang merasa sedih, takut, merasa lemah. Boleh mengingat bahwa di dalam diri adik-adik ada perisai iman yang kuat dengan melihat aktivitas yang akan kita buat ini. Yuk kita mulai ya, bagaimana cara membuatnya dan apa bahannya. Nah, adik-adik kita bisa membuat ini dari kertas karton yang cukup tebalnya ya. Biasanya ini dari kardus yang besar-besar itu. Kak Riri pakai kardus yang besar, kemudian digunting bentuknya seperti ini. Atau kalau adik-adik kesulitan dengan bentuk seperti ini, boleh kotak pun boleh ya, bentuk kotak atau bentuk lingkaran, enggak apa-apa juga. Kemudian kita warnai dengan warna hitam. Atau kalau adik-adik punya kertas yang berwarna hitam juga boleh ditempel. Kalau ditempel hasilnya akan seperti ini. Ya, kertas hitamnya ditempel. Kemudian untuk mengingatkan bahwa ini adalah perisai iman kita boleh menuliskan ayat firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 16. Nah, bagaimana? Kita boleh tulis di sini ya adik-adik. Boleh adik-adik tulis dari Efesus 6, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, boleh ya ditulis di sini. Dalam segala keadaan. Nah, kalau adik-adik belum bisa menulis, boleh minta tolong papa atau mama untuk menuliskannya di sini dari Efesus 6 ayat 16. Nah, di sini Kak Riri sudah punya tulisannya, boleh dipakai juga. Tinggal dilem kalau adik-adik mau ya. Atau boleh menuliskannya di sini-sini, boleh sepanjang perisai ini. Kalau mau cepat, boleh adik-adik print dan adik-adik tempel di sini. Nah, kita bisa tempel di sini. Nah, di sebelah lagi boleh ditulis, boleh ditempel juga adik-adik ya. Kita pakai lem. Lemnya boleh lem cair, boleh juga lem kertas adik-adik. Nah, ini sudah dilem. Nah, kemudian juga kita boleh tempelkan hiasan lain. Di sini adik-adik boleh menggambar juga. Menggambar salib juga boleh, atau salib yang sudah di-print seperti ini boleh ditempel juga adik-adik ya. Di sini kita boleh tempel. Adik-adik jangan khawatir ya, gambarnya tidak harus ini, hiasannya tidak harus ini juga. Boleh hiasan yang lain. Yang penting ayat hafalannya dihafalkan ya adik-adik ya. Kalau hiasan boleh adik-adik tempel, hiasan yang lain tidak apa-apa. Kemudian diberi tanda bahwa ini adalah perisai iman kita.
Boleh ditulis ya adik-adik ya, jangan harus di print seperti ini, tidak. Adik-adik boleh tulis sendiri. Ini supaya cepat saja ya adik-adik ya. Nah, ini perisai iman kita. Kemudian adik-adik boleh juga memberikan hiasan di sini, diberi warna. Ini warnanya karena dasarnya hitam, boleh diberi warna silver supaya terlihat bahwa ini adalah seolah-olah perisai yang berasal dari logam ya adik-adik ya, dari besi seperti itu. Warnanya warna-warna silver. Boleh adik-adik pakai. Kalau tidak ada spidol yang warnanya silver, tidak apa-apa adik-adik. Boleh pakai hiasan lain, tidak masalah ya. Tidak harus minta papa mama untuk membeli spidol dengan warna silver. Adik-adik boleh juga di sini dikasih hiasan kancing misalnya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya supaya ada pegangannya seperti ini ya. Di belakang ada pegangan seperti ini, kita bisa pegang. Nah, itu adik-adik potong kardusnya sepanjang sekitar 25 cm panjangnya dan lebarnya sekitar 5 cm. Kemudian ditekuk ujungnya, diberi double tip. Dua ujungnya diberi double tip ya, seperti ini. Dan kemudian tinggal kita pasang di belakang perisai ini. Double tipnya kita kupas ya adik-adik ya. Kemudian kita tempel. Disesuaikan dengan tinggi yang adik-adik mau ya saat memegang. Nah, kita tempel seperti ini. Kalau sudah, jadilah perisai iman kita. Dengan adik-adik melihat aktivitas yang adik-adik buat ini, adik-adik jadi ingat bahwa Tuhan telah memberikan kita perisai iman di dalam hati kita supaya adik-adik selalu ingat firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat siapa? Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Boleh kita halau dengan perisai iman yang kita miliki. Ini juga bisa dipakai bermain ya adik-adik ya. Satu dipegang adik-adik, satu dipegang temannya. Boleh bersama-sama bermain dengan teman. Begitu adik-adik. Kalau kurang jelas, adik-adik boleh ya bertanya sama mama, papa, atau kakak. Terima kasih, Kak Riri tunggu minggu depan. Sampai bertemu adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik ambil sikap berdoa yang baik dan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai sekolah minggu kita pada hari ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya sukacitamu terus menaungi kami sehingga kami boleh dipertemukan di sekolah minggu selanjutnya. Hanya ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, dadah. Belum selesai nih Kak? Oh, kirain kamu sudah doa penutup, sudah dadah ya adik-adik ya. Oh, Pak Toto lupa. Masih ada apa lagi Kak? Masih ada Pesan-pesan COVID buat adik-adik di rumah. Oh iya, betul sekali. Ada pesan-pesan selama masa pandemi COVID ya. Ya kan sampaikan kakak-kakak. Dengerin dulu. Mari Kak. Apa nih yang pertama Kak Sarah? Nah, adik-adik harus menjaga kesehatan dengan cara Memakai masker saat berada di luar rumah. mencuci tangan yang bersih, Betul. dan menjaga jarak pada saat bertemu dengan teman-teman. Dan yang terpenting, adik-adik harus selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Nah, betul itu, betul sekali itu harus. Iya. Jangan main game terus. Tugasnya dikerjain ya Kak ya. Betul. Terus ini Kak. Yang terpenting lagi, adik-adik di rumah harus tetap selalu bersuka cita. Iya, harus selalu ketawa. Kayak kita ya Kak ya.
Saya Pak Toto, Kak Febi dan Kak Sarah. Lanjut Kak. Baik, kita akan sama-sama menyanyikan pujian penutup yaitu Percaya pada Yesus itulah untungku. Percaya saja, percaya saja. Itu bukan sih Kak? Bukan. Gimana? Ini lagu sekolah minggu. Gimana Kak? Gimana nadanya Kak? Percaya pada Yesus itulah. Oh iya. Pak Toto ingat sekarang. Pak Toto ingat. Oke. Mainkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Loh, punya Pak Toto mana ya? Lupa Pak Toto naruhnya di mana? Oh, di sini. Pak Toto bawa juga ternyata. Pakai ini dulu ya Kak ya? Iya, Pak